Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku ada kabar menarik buat kalian. Bagi kalian yang udah menanti-nanti nih, kapan sih buku sukses CPNS 2021 yang disusun sama aku, dosen Deso, dan teman-teman dari Pejuang Pendidik ini open pre-order lagi. Jadi jawabannya hari ini ya, Minggu 21 Februari pukul 15.30 WIB. Itu stoknya akan diupdate di Shopee. Untuk link pembeliannya aku cantumkan di deskripsi video aku ya, tapi itu baru buka di pukul yang aku sebutkan tadi. Oke? Dan aku ingatkan lagi buat teman-teman yang belum daftar, ayo CPNS, baik paket premium maupun yang belum upgrade ke platinum. Jangan sampai kalian terlena dengan waktu ya teman-teman, karena waktu tuh terus berjalan. Persiapan kalau nggak dimatekin dari sekarang ya kapan lagi? Bentar lagi bulan April, bentar lagi bulan Mei. Coba apa yang sudah kalian persiapkan? Coba kita refleksi lagi. Untuk teman-teman yang belum join di Ayo CPNS, aku sarankan join sekarang. Link daftarnya ada di deskripsi video aku juga ya. Oke, di video kali ini juga aku akan membahas tentang soal TIU yang super hot tentang aritmatika sosial. Kalau kita bicara tentang aritmatika sosial itu biasanya membahas tentang uang-uang nih teman-teman. Kalau nggak untung, rugi, bruto, neto kayak gitu-gitu. Dan soal ini aku ambil di buku sukses CPNS 2021. Jadi semacam spoiler juga buat teman-teman yang mau gambaran gimana sih sebenarnya soal-soal yang terdapat di dalam buku tersebut. Jadi kalian lihat aja di video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya. Oke, untuk soal yang pertama kita mulai dengan soal yang memiliki tingkat kesulitan yang gak cukup tinggi nih teman-teman. Jadi sedang-sedang ya. Nah, dari soal diketahui seorang pengusaha kendaraan roda 4 membeli material untuk produksinya berupa mobil dengan harga 250 juta. Setelah produksi mobil selesai, ia menjual mobil tersebut dengan harga 300 juta rupiah. Berapa persen keuntungan yang ia dapatkan? Oke, jadi diketahui harga belinya. Oke, jadi diketahui harga belinya 250 juta. Kemudian harga jualnya 300 juta. Oke, yang ditanyakan persentase keuntungan. Ingat teman-teman, kalau persentase keuntungan yang ditanyakan itu kita cari dulu untungnya berapa. Jadi untung, terus kita lihat perbandingannya dengan harga belinya. Ya. Kemudian per harga beli dikali 100%. Begitu pula dengan persentase kerugian. Kalau persentase kerugian, kita cari dulu ruginya berapa per harga belinya, kemudian dikali dengan 100%. Bisa ya teman-teman? Oke, jadi karena ini untung, kita cari dulu berapa untungnya. Jadi untungnya itu sama dengan 300 juta dikurang 250 juta. Jadi sama dengan 50 juta. Nah, sekarang persentase untung itu sama dengan untung per harga beli. Untungnya 50 juta, aku tulis kayak gini aja ya. Per 250 juta dikali dengan 100%. Nah, ini nolnya bisa habis, jadi 5/25 itu sama dengan 1/5 ya. 1/5 dikali 100%. Jadi ini 0,2. 0,2 dikali 100% itu sama dengan 20%. Jadi untungnya adalah bagian B. Oke, next
Jika Adi memberikan uang 100.000 kepada Budi dan Budi memberikan 40.000 kepada Caca, maka ketiganya akan memiliki jumlah uang yang sama. Berapakah selisih uang mula-mula Budi dan Caca? Oke, teman-teman. Kita misalkan dulu ya, uang Adi itu adalah X, uang Budi itu adalah Y, dan uang Caca itu adalah Z. Oke. Ada beberapa case di sini. Case yang pertama, jika Adi memberikan uang 100.000 kepada Budi. Jika Adi memberikan uang 100.000 kepada Budi, berarti uang aku singkat aja uang Adi. Uang Adi itu sama dengan X kan, berarti dia kasih 100.000, berarti X dikurang 100.000. Ini untuk case yang pertama. Maka uangnya Budi itu sama dengan, kan Adi memberikan 100.000 kepada Budi, berarti uangnya Budi sama dengan Y bertambah 100.000. Ya kan? Kemudian case yang kedua, Budi memberikan 40.000 kepada Caca. Oke. Jadi uang Budi ini sama dengan Y ditambah 60.000. Kenapa 60.000? Karena dia kasih 40.000 ke Caca. Jadi yang tadinya ditambah 100.000, sisa ditambah 60.000. Oke, bisa ya teman-teman. Kemudian uangnya Caca dari Z dia menjadi Z ditambah 40.000. Bisa ya teman-teman. Oke. Case yang ketiga, maka ketiganya akan memiliki jumlah uang yang sama. Oke. Kalau ketiganya memiliki uang yang sama, berarti uang Adi sama dengan uang Budi. Nih, untuk dua orang ini dulu. Kalau uang Adi sama dengan uang Budi, uang Adi tadi X dikurang 100.000 sama dengan uang Budi Y ditambah 60.000. Ya kan? Nah, jadi di sini X sama dengan Y ditambah 60.000, ini pindah ke sini, ditambah 100.000, jadi Y ditambah 160.000. Nah, kemudian uang Adi sama dengan uang Caca juga. Ya kan? Nah, jadi uangnya Adi X dikurang 100.000, kemudian uangnya Caca Z ditambah 40.000. Jadi X sama dengan Z ditambah 140.000. Yang ditanyakan, berapakah selisih uang mula-mula Budi dan Caca? Oke, aku gini ya teman-teman supaya jelas. Kalau selisih uang mula-mula Budi dan Caca, Budi kan itu Y. Selisih itu berarti dikurangkan. Y dikurang Caca, Y dikurang Z. Itu sama dengan Y itu berapa teman-teman? Kita ambil di sini. Ini berarti kalau kita tulis dalam Y sama dengan, berarti Y sama dengan X dikurang 160.000. Kan? Z itu berapa? Kita bisa ambil dari sini. Jadi Z sama dengan X dikurang 140.000. Ya. Nah, kita kurangkan aja nih kedua ini. Yang persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi X dikurang 160.000 dikurang, karena ini kurang lagi, kita kasih dalam kurung, X dikurang 140.000. Kita buka kurungnya teman-teman, jadi X dikurang 160.000, ini kurang
X ini kurang dengan kurang ketemu dia jadi tambah ya. Jadi 140.000. Ini X dikurang X dia habis min 160.000 ditambah 140.000 itu sama dengan minus 20.000. Jadi selisihnya adalah 20.000. Jadi jawabannya adalah bagian D. Soal ini emang pengerjaannya panjang teman-teman, tapi karena sambil aku ngejelasin ke kalian. Tapi kalau kalian udah lancar dan ngerjain sendiri, ini tuh nggak sampai semenit. Oke. Soal berikutnya nih teman-teman, sebuah toko memberikan diskon 10% untuk semua produk yang dijualnya. Jika pembeli membeli baju dengan label harga 150.000 dan dijualnya lagi dengan keuntungan 20%, maka baju tersebut dijual dengan harga. Oke teman-teman, jadi hati-hati dalam memahami soal ini ya. Jadi harga 150.000 ini adalah harga sebelum diskon 10%. Jadi kita mau cari dulu nih berapa sih harganya setelah diskon 10%. Jadi harga, kasih sini keterangannya, harga setelah diskon 10% itu sama dengan, jadi cara cepatnya nih kita langsung aja ya, 100% dikurang 10% diskonnya dikali dengan 150.000 gitu ya. Nah, jadi 100% dikurang 10% itu sama dengan 90% atau 90 per 100 biar gampang ngalinya, dikali 150.000. Nah ini nolnya bisa habis 1 nih, terus kita habisin lagi 1 di sini nolnya. Jadi sisa 9 dikali 15.000 itu sama dengan 135.000. Kok terus 1.000 lagi sih? Oke, yang ditanyakan dan dijualnya lagi dengan keuntungan 20%. Oke, jadi kita cari harga dengan untung 20%. Untung 20% dari harga ini ya teman-teman. Jadi kalau untung berarti kita tambah nih persentasenya. Kalau diskon kita kurang gitu ya. Itu cara cepatnya. Jadi 100% ditambah 20% dikali dengan ini 135.000. Oke, 100% ditambah 20% itu sama dengan 120% atau 120 per 100 dikali 135.000. Oke, ini nolnya habis 1, terus habis juga di sini. Jadi sisa 12 dikali 13.500 itu kalian akan dapatkan 162.000. Jadi jawabannya adalah bagian D. Bisa ya teman-teman? Oke, soal berikutnya, sebuah barang mengalami penurunan harga sebesar 20%. Agar dapat kembali seperti semula, harga tersebut kenapa Kak? Oke, soal berikutnya, sebuah barang mengalami penurunan harga sebesar 20%. Agar dapat kembali seperti semula, harga tersebut dinaikkan sebesar berapa persen? Karena pilihannya adalah persen ya. Oke, di sini teman-teman, di sini kita nggak tahu harganya berapa ya. Jadi kita misalkan aja. Jadi misalkan biar enak ngali-ngalinya nih, kita misalkan harga semula itu adalah 100. Oke, harga 100 ini mengalami penurunan sebesar 20%. Berarti 100, kita cari dulu nih 20% dari 100 itu berapa. Jadi 100 dikali 20% itu sama dengan 20 ya teman-teman. Kenapa bisa 20 ya? Aku uraikan dulu. 100 dikali 20 per 100. Karena ini kan persen. Jadi ini habis sama dengan 20. Jadi sekarang harganya menjadi 100 dikurang
20 sama dengan 80. Nah, jadi ini 80 adalah harga pada saat mengalami penurunan 20%. Gitu ya teman-teman. Jadi sekarang harganya menjadi 80. Agar dapat kembali ke harga semula, kita naikkan sebesar berapa persen? Jadi logikanya tuh kayak gini. Jadi 80% ini 80%, sorry. Jadi 80 ini dikali berapa persen sih? Supaya dia bisa sama dengan 100. Gitu ya. Titik-titik ini aku misalkan aja menjadi X persen ya. 80 dikali X persen itu sama dengan X per 100. Sama dengan 100. Nah, ini 80 per 100. Aku bisa sederhanakan masing-masing dibagi 20 ya teman-teman. Masing-masing dibagi 20 ini sama dengan 4. Terus 100 dibagi 20 ini sama dengan 5. Jadi 4 per 5 X sama dengan 100. Gitu ya teman-teman. Jadi X sama dengan 100 dikali 5 per 4. 100 dibagi 4 kan itu 20 ya. 25. Jadi 25 dikali 5 sama dengan 125. Oke. Agar dapat kembali seperti semula, maka harganya ini dinaikkan sebesar 125% nih teman-teman. Jadi 125% dikurang 100% itu sama dengan 25%. Jadi kenaikannya itu harus 25% supaya dia kembali ke harga 100 ini. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih Kak bukan 20% aja, kan dia turun 20%. Kenapa nggak dinaikkan menjadi 20% agar kembali ke harga semula? Oke, kita tes ya teman-teman. Kalau misalkan 20% berarti 80 dikali, kalau 20% kenaikannya berarti 120 ya. 120% berarti 120 per 100. Ini apakah sama dengan 100? Jadi ini nolnya habis, ini juga nolnya habis, di sini nolnya habis. 8 dikali 12 itu cuma 96 teman-teman, bukan 100. Jadi dia harus naik 25% supaya sama dengan 100 lagi. Bisa ya? Oke, sekantung beras memiliki berat 20 kg. Berat bungkus beras sebesar 0,55 kg. Maka berat neto dari sekarung beras tersebut. Nah, jadi kita harus memahami dulu apa sih itu neto teman-teman. Jadi neto itu adalah berat bersih ya. Jadi kalau kita mau mencari neto itu sama dengan bruto dikurangi dengan tara. Brutonya di sini adalah 20 kg, sedangkan taranya di sini adalah 0,55 kg. Ini tuh gampang teman-teman, tapi kalau kalian nggak tahu istilahnya bruto, neto, dan tara itu nggak akan bisa jawab juga. Jadi brutonya ini sama dengan 20 kilo. Kemudian taranya sama dengan 0,55 kilo. Berarti netonya sama dengan 20 dikurang 0,55. Ini sama dengan 19,45 kg. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke.